Perlahan Nyai Aisyah mengguncang Yai Nafi, lalu diulanginya hingga 3 kali, namun tidak ada reaksi. Pria parubaya yang begitu sibuk menjaga hati dan pikirannya dan mencari kesempurnaan dalam ibadah itu tetap terlelap dan akan bangun pada pukul 2 tepat. Nyai Aisyah menarik nafas kecewa. Ajaran yang dipelajarinya melarang dia untuk membangunkan suaminya dengan cara paksa. Nyai Aisyah memiringkan dengan gerakan kasar, berharap suaminya terbangun akibat ranjang yang bergerak. Tidak ada reaksi. Yai terlalu asik dengan dunianya sehingga melupakan istrinya yang masih membutuhkan, yang panas. Usia 40 bagi seorang wanita adalah masa di mana seksnya meningkat drastis. Butuh penyaluran yang bisa memuaskannya dan Nyai Aisyah menyadari hal itu. Kembali Nyai Aisyah berbalik ke arah Yai Nafi dengan cepat, ikut terguncang dan Nyai Aisyah menatap kecewa wajah suaminya yang terpejam dengan nafas teratur. Jengkel, Nyai Aisyah menepuk pipi suaminya dengan lembut. Tepukan yang membuat mata Yai terbuka menatapnya membuat hati Nyai Aisyah berdesir senang. Dia seperti anak ABG melihat kekasih hatinya sedang menatap ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba memanas. Belum tidur, sayang? Tanya Yai Nafi menatap wajah istrinya lembut. Tangannya membelai rambut Nyai Aisyah yang tergerai lepas. Belum, Mbak. Nyai Aisyah tersenyum. Debat jantungnya semakin kencang berharap suaminya bukan hanya rambutnya yang halus, namun lebih dari itu. Tidurlah sayang. Jangan biarkan pikiran mengganggu waktu istirahatmu. Jawaban Yai Nafi membuat Nyai Aisyah kecewa. Mata pria parubaya itu kembali. Pagi-pagi ba'da subuh, Nyai Aisyah segera menemui Yai. Percakapan dengan Ningsara semalam membuatnya sulit memejamkan mata. Ditambah semalam, Nyai Aisyah harus tersiksa oleh yang tiba-tiba datang membutuhkan pelampiasan. Namun Yai tidak bergeming dari tidur nyenyaknya. Bah, coba jenengan bujuk Ningsara untuk membatalkan rencananya pergi ke Mesir. Nyai Aisyah duduk di sisi Yai Nafi yang sedang khusyuk membaca kitab kuning. Kebiasaan yang sudah dilakukannya sejak masih menjadi santri dan sampai sekarang pun, Yai Nafi masih tetap merasa dirinya sebagai santri yang terus membaca kitab kuning di sela-sela waktu luang. Ada apa lagi? Sayang, Yai Nafi meletakkan kitab kuning yang sedang dibacanya, lalu menoleh ke arah Nyai Aisyah yang kemanjaannya tidak pernah hilang sejak pertama kali mereka menikah. Abah nggak dengar aku bicara apa? Tadi, rajuk manja Nyai Aisyah, ribibnya cemberut yang membuatnya semakin cantik. Dengar, hanya saja Abah merasa heran tiba-tiba Ais mengatakan hal itu. Yai Nafi tersenyum bahagia, wajah istrinya nyaris tidak berubah sejak mereka menikah. Ini anugerah yang selalu disyukuri olehnya. Mempunyai istri yang awet muda padahal usianya sudah 40 tahun. Namun belum ada kerutan di wajahnya. Aku nggak setuju kalau Ningsara harus ke Mesir meneruskan kuliah. Kalau hanya sekedar belajar ilmu agama, tidak ada yang kurang di sini. Bahkan keilmuan jenengan jadi bahan rujukan. Jawab Nyai Aisyah membanggakan keilmuan yang dimiliki suaminya. Ada yang kurang. Nyai, Yai tersenyum kecil melihat gerakan ribib Nyai Aisyah selalu membuatnya merasa bahagia. Apa? Tanya Nyai Aisyah mengurutkan keningnya. Sudah banyak mahasiswa doktoral yang datang menemui suaminya berdiskusi tentang macam-macam kitab kuning Arab klasik yang kadang kala tidak mereka ketahui artinya. Gelar sarjana, mungkin itu yang diinginkan oleh Ningsara. Jawab Yai tanpa beban, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Dia yakin keputusan Allah adalah yang terbaik. Suasana ngomong sama jenengan, aku nggak setuju Ningsara pergi jauh ke luar negeri hanya untuk mencari gelar sarjana. Di sini banyak universitas yang nggak kalah dengan luar negeri. Buktinya pemimpin negeri ini mayoritas kelurahan sekolah dalam negeri dan mereka punya prestasi yang diakui di luar negeri. Gerutu Nyai Aisyah, dia mulai membanding-bandingkan kualitas universitas di negeri ini dengan mengambil contoh para pemimpin Indonesia. Ada almarhum Pak Habibie dan almarhum Gus Dur. Jawab Yai tertawa geli. Dia sudah sangat mengenal sifat istrinya yang tidak pernah mau kalah walau kadang argumennya jelas salah.
Gus Dur itu kuliah di luar negerinya enggak tamat karena yang dipelajarinya di luar negeri ternyata sudah khatam dipelajarinya di pondok. Jawab Nyai Aisyah. Dia mulai kehilangan kesabaran menghadapi suaminya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.